Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video di channel Jonio Store Production. Kali ini saya akan membahas tentang Git atau versioning ya. Nah, Git itu digunakan untuk beberapa version kode. Misalkan kita sebagai developer, kita mempunyai kode-kode itu, kita akan membuat sebuah version atau mengamankan sebuah source code ya, bisa juga. Di Git ini ada beberapa perusahaan yang menghandle si Git ini. Kalian bisa lihat di GitHub atau GitLab, ada beberapa perusahaan juga yang menggunakan Bitbucket. Nah, kali ini kita akan membahas di video GitHub. Nah, jika teman-teman belum mempunyai Git atau belum pernah, kalian bisa download. Ya, ini multi-platform ya. Jadi ada OS, ada Mac, ada Windows, ada Linux. Kalian tinggal pilih aja. Kurang lebih sama source code-nya, sintaknya ya. Kode ininya sama. Nah, berhubung saya udah ada, sekarang saya mau mencontohkan Git ya. Nah, kita buat dulu sebuah folder di sini. Contohnya, kita menggunakan developer 1. Lalu, developer 2. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mencontohkan sebagai developer 1 dan developer 2. Gimana sih cara kerja dari Git? Nah, yang pertama kita masuk di folder developer 1. Ya. Sorry. Nah, di folder ini kita akan menambahkan sebuah file ya. Saya di sini contohnya hanya menambahkan index HTML. Index. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Misalkan ini judulnya tutorial Git. Lalu kita kasih ini, selamat datang di ya. Nah, gitu ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu, ini udah ya contohnya. Kita akan membuat sebuah namanya itu repository. Nah, kita buka di GitHub. Jika kalian belum memiliki akun, kalian bisa register dulu. Saat ini saya udah ada. Untuk menambahkan repository tinggal di menu atas ini new repository atau bisa juga lewat sini ya. New repository. Nah, saat ini saya ingin memberikan nama tutorial Git. Jadi ini nama ini bebas ya, sesuai yang ada di repo teman-teman. Lalu yang lainnya bebas, tinggal langsung create aja. Oke, saat ini kita sudah berhasil membuat repository dari Git. Tahap berikutnya kita akan memasukkan si link ini untuk repository yang ada di lokal kita. Nah, tahap ini kita akan melakukan git init untuk menginisialisasi sebuah Git di folder developer 1 ya. Oke, berarti saat ini kita sudah terintegrasi dengan Git. Nah, kalian bisa lihat di sini juga kalau kalian menggunakan Visual Studio Code, di sini sudah ada. Jadi di sini udah kelihatan statusnya, tapi saat ini saya akan membiasakan diri untuk
menggunakan Git itu dengan konsol ya. Di tahap ini kita akan melakukan config terlebih dahulu ya, seperti yang di sini. Kita akan melakukan config terlebih dahulu untuk mengatur config siapa yang upload. Caranya yaitu git config global user.name. Nah, kebetulan saya sudah menambahkan name ya. Jika teman-teman belum menambahkan ini, kalian harus menambahkan dulu dengan cara sama user.name (2) namanya misalkan di sini saya Johnny Austor ya. Tinggal enter aja. Lalu untuk yang kedua yang perlu dilakukan yaitu email. Nah, di sini saya menggunakan email saya Johnny Austor. Lalu untuk melakukan config-nya seperti yang nama tadi, John.austor@gmail.com. Nah, jika udah enter aja. Oke, jika ini sudah dilakukan, maka kita akan menambahkan remote. Git remote. Tinggal saya paste tadi yang saya copy itu. Ini adalah alamat repository. Alamat repository yang tadi kita buat ya. Ini ya. Di sini. Kalian copy di sini. Atau bisa juga dengan URL ini tinggal belakangnya ditambahin git. Nah, tapi saya biasa copy dari sini lebih gampang kan. Ya, kalau udah tinggal enter. Sintaknya kurang, berarti git remote add. Nah, di sini ya, yang ini add, saya kurang menambahkan add. Nah. Origin. Git remote add origin. Namanya biasanya origin. Defaultnya ya. Oke. Berarti kita sudah berhasil menambahkan remote untuk reponya ya. Sekarang kita bisa melakukan git status. Nah, git status ini digunakan untuk melihat file yang ada perubahan gitu, atau menambahkan file atau ada perubahan. Nanti kalian bisa melihatnya di git status, atau cara mudahnya ya kalian tinggal lihat di sini apa yang berubah di dalam git ini. Nah, sekarang kita perlu menambahkan lagi satu file di sini, namanya itu pakai titik dulu ya, titik git ignore. Nah, git ignore ini sesuai namanya digunakan untuk mengabaikan file yang ada di folder developer atau folder apa yang mau diabaikan atau yang nggak boleh diupload gitu. Nah, biasanya di git ignore ini kita menambahkan untuk config itu yang nggak perlu diupload di atas misalkan. Atau bisa juga, ini saya kasih contoh, biasa kita saya sebagai developer Node ya, bisa juga Angular atau React.js gitu ya. Biasanya untuk menambahkan modul itu ada Node module ya kan, folder Node modules. Nah, di dalam Node modules ini kan biasanya banyak banget tuh, ada library-nya. Nah, saya di sini mau mencontohkan misalkan bla 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 file bla bla bla, atau ada juga file ABC gitu. Nah, oke, kita sudah berhasil menambahkan untuk Node module. Nah, kita lihat di sini statusnya. Jadi statusnya tuh ada file ABC bla bla bla, atau bisa juga kalian lihat di sini kan.
git status. Nah, di sini kalian juga bisa lihat kan ada folder not modules. Yang kalau di sini filenya, kalau di sini penambahan foldernya yang dilihat. Nah, saya nggak mau untuk folder not modules ini dinaikkan ke repository. Jadi saya bisa mengabaikan ini dengan menambahkan di git ignore, menambahkan sesuai nama foldernya, not modules. Kita save. Nah, sekarang kelihatan ya warnanya sudah redup, tandanya dia sudah nggak ditambahkan atau sudah di-ignore atau diabaikan gitu. Nah, kita lihat juga di sini sudah tidak ada folder atau file ABC dan bla 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 tadi. Lalu kita lihat di statusnya. Nah, jadi tinggal dua ini yang mau saya upload ke repository servernya ya. Atau di contoh ini GitHub. Nah, untuk mengirim atau push ke repository kita menggunakan dengan git push. Tapi sebelum melakukan git push, kita perlu menambahkan dulu file yang mau di-upload dengan cara git add titik, atau bisa juga nama filenya misalkan git add index html gitu ya. Kalau untuk satu file git seperti ini, git add index html. Tapi jika ingin menambahkan semua, kita lihat dulu ya contohnya git status. Nah, tadi kan git index html di bawah sini ya, belum di track gitu, belum terbaca gitu. Nah, tadi kita sudah menambahkan git add index html. Jadi kita memposisikan index html ini siap untuk di-upload. Nah, untuk menambahkan semuanya, kalian bisa juga menambahkan git add titik. Jadi ini lebih gampang sih ketika kalian yakin udah semua file mau dimasukkan, ya udah tinggal git add. Ya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat statusnya lagi. Status. Oke, berarti untuk yang untracked ini di bawah sudah nggak ada. Jadinya semua file itu udah siap untuk di commit istilahnya, atau bisa siap untuk diupload. Nah, sebelum push juga kita perlu git commit min m itu message ya, pesannya apa. Biasanya untuk pertama kali saya upload itu saya initial commit, atau ini bebas ya, pesan ini bebas, teman-teman mau menambahkan apapun boleh. Oke, sekarang kita sudah melakukan commit, kita yakin udah file ini mau siap untuk diupload. Nah, untuk melihatnya kita bisa lihat dari git log. Nah, artinya kita sudah menambahkan file si index HTML dan git ignore tadi ke log kita, atau commit kita udah tersimpan di lokal komputer kita. Nah, sekarang kita mau si commit ini kita tambahkan ke repository. Nah, kalau kayak gini kita belum bisa ngeliat nih status yang ada di repository ini. Ketika kita refresh ya masih sama, filenya belum naik ke sini. Nah, cara menaikkan ini kita perlu menggunakan git push ini ya, git push min u origin master. Untuk pertama kali kita perlu menambahkan min u origin master. Ini syarat pertama ya. Jadi kita tinggal paste git push min u origin master. Nah, tinggal masukkan username dari akun GitHub kalian. Jika kalian lupa, kalian bisa lihat di atas ini. Di sini ya, saya Johnny Austor. Tinggal masukkan passwordnya.
Oke, berarti di dalam commit ini kita sudah menaikkan ke repository ya, ke repository ini. Sekarang kita bisa lihat nih. Nah, di repository ini sekarang sudah ada file git ignore dan index HTML atau file yang sesuai yang kita tambahkan tadi. Nah, untuk tab berikutnya kita perlu masuk ke folder dev2. Jadi kita kan tadi udah membuat folder developer 1 dan developer 2 ya kan. Sekarang kita mau coba bekerja menggunakan developer 2. Nah, kita masuk di developer 2. Nah, di developer 2 ini kita perlu namanya itu clone atau mengcopy ya, atau bahasa Indonesia apa saya kurang tahu ya. Nah, di sini clone gitu ya. Jadi untuk di Git ini kalian bisa menambahkan menggunakan SSH atau HTTPS. Kalau HTTPS seperti yang kita lakukan sekarang. Saat ini saya hanya mencontohkan untuk proses HTTPS ya. Oke, kita copy. Git clone. Nah, paste aja nama reponya. Tinggal enter. Nah, secara langsung ketika kita melakukan clone ini, dia akan otomatis membuat folder tutorial Git sesuai nama repositorinya. Oke, sekarang kita masuk ke folder ini ya. Tutorial Git. Nah, di dalam tutorial Git itu sudah ada dua file ini. Dua file ini didapat dari server. Oke, kita sudah masuk di developer 2 di dalam folder tutorial Git. Nah, sekarang kita sebagai developer 2, kita perlu membuat sebuah branch. Jadi, saya akan mencontohkan si developer 2 ini untuk mengubah indeks HTML. Nah, untuk sebelum mengubah file itu, kita perlu bekerja di branch kita sendiri gitu. Kita perlu menambahkan. Jadi, untuk melihat git branch ini digunakan untuk melihat ada branch apa aja yang di lokal kita gitu. Nah, saat ini udah ada master. Ya. Kita perlu membuat inisial masing-masing ya. Git branch. Saya di sini mencontohkan nama branch-nya adalah dev2. Oke, sekarang kita lihat lagi git branch. Nah, di sini sudah ada dev2 dan master. Tapi saat ini kita sedang bekerja di branch master. Kita mau merubah, kita masuk ke dev2 ini, branch dev2. Jadi dev2 ini, branch dev2 ini adalah kopian dari si master branch master ini. Ya. Sekarang kita git checkout dev2. Nama branchnya ya dev2. Dev2 ini ya namanya. Lalu enter. Nah, sekarang kita bisa lihat git branch. Nah, posisinya sekarang kita sudah masuk di branch dev2. Atau kalian bisa lihat juga di bawah ini ya. Statusnya kita bekerja di branch dev2. Oke. Nah, sekarang kita mau mengubah kode indeks HTML ini. Kita mau menambahkan deskripsi. Saya
senang belajar Git. Nah, kita lihat nih hasilnya. Ya, kita masuk ke developer 2 di folder ini, kita lihat indeksnya. Nah, sekarang kita sudah menambahkan deskripsi ya. Saya senang belajar Git. Dimana yang sebelumnya developer 1 itu hanya menambahkan judulnya, ya kan? Ini developer 1. Nah, si developer 2 mau menambahkan sintak apapun deh. Tapi di sini saya mencontohkan hanya menambahkan deskripsi ini ya. Nah, sekarang kita mau menambahkan ini ke repositorinya. Jadi per sekarang kalau di repository masternya hanya branch-nya hanya master ya kan. Kita belum menambahkan branch ke repository ini. Nah, sekarang cara menambahkannya kita tinggal kembali ke sini. Nah, seperti yang di tahap tadi, kita perlu commit dulu nih sebelum kita melakukan push. Nah, sekarang kita mau lihat dulu git status. Oke, berarti di sini statusnya ada perubahan untuk file index HTML. Nah, jika kalian lihat di sini ada penandanya ya bahwa ini telah ada penambahan atau perubahan. Kalian bisa lihat statusnya. Nah, sekarang kita git add titik saja ya. Lalu git commit min m. Pesannya dev2 menambah deskripsi. Oke, enter. Nah, sekarang kita melakukan penambahan commit untuk di komputer lokal kita. Kita lihat git log. Nah, sekarang kita sudah berhasil menambahkan commit untuk di dev2. Nah, saat ini untuk di repository server statusnya ini di bawahnya si dev2, branch dev2. Nah, kita mau memasukkan dev2 ini ke remote atau ke GitLab-nya. Caranya ya seperti tadi, git push min u origin dev2, nama branch-nya ya. Nah, masukkan username-nya. Oke, kita sudah berhasil menambahkan branch dev2 ke repository. Sekarang kita lihat di repository-nya. Kita refresh. Nah, di sini sudah ada menambahkan dev2. Oke ya. Kita di tahap ini kita sudah berhasil menambahkan branch dan mengubah kode. Nah, kalian bisa klik aja untuk mengetahui status perubahannya. Ya. Tuh. Tadi deskripsinya kita menambahkan deskripsi. Jadi itu fungsi pesan commit-nya tadi ya, min m itu. Nah, kalau misalkan mau lihat statusnya juga bisa. Jadi di commit ini melakukan perubahan apa sih gitu. Nah, di sini bisa kelihatan. Nah, di tahap ini kita akan kembali ke developer 1. Contohnya, saya mau di developer 1 ini sudah ada deskripsi yang di bawah tadi sesuai yang ditambahkan developer 2. Nah, seperti ini ya, developer 2. Nah, saya mau di developer 1 sudah ada deskripsi ini. Nah, caranya kita kembali lagi ke dev 1 ya, ini udah di dev 1.
Nah, kita perlu melihat status perubahan dengan cara git fetch. Nah, di sini berarti sudah ada dev2 di lokal kita. Kita lihat ya. Git branch. Ya. Atau bisa juga kita lihat git log. Belum ada ya berarti ya. Git status. Oh, belum ada juga. Sorry, ada yang aneh. Tunggu. Nah, kita coba git checkout dev2. Bisa nggak ya? Oh, ternyata bisa ya. Sepertinya aneh ini, git branch. Nah, sepertinya nge-catch gitu ya. Jadi tadi ketika saya mau refresh di branch-nya ternyata belum muncul, tapi setelah saya check out ternyata bisa ya. Sekarang kita lihat statusnya git log. Nah, sekarang si developer 1 ini kita sudah masuk ke branch dev2. Nah, di branch dev2 ini kita sudah bisa melihat ada penambahan di remote dev2 ya. Jadi kita sebagai developer 1 kita lihat dulu nih. Jadi kan kita udah statusnya udah di branch dev2. Sekarang saya mau lihat hasilnya di developer 1. Tadinya kan belum ada deskripsi, sekarang kita refresh. Nah, di developer 1 ini sekarang kita sudah bisa menambahkan deskripsi ya, sesuai yang ditambahkan oleh si developer 2 gitu ya. Jadi saat ini si developer 1 ini sudah melihat hasilnya dari commit si developer 2. Nah, sekarang kita kembali lagi ke git checkout master. Nah, setelah kita lihat git log, ternyata emang belum ada penambahan untuk di branch developer 1 ini atau branch master ini. Setelah kita lihat lagi, misalnya kita refresh, nah file itu akan hilang sesuai apa yang terakhir ada di branch master. Nah, gimana caranya supaya yang di dev2 ini, branch dev2 ini bisa masuk ke branch master juga gitu. Nah, caranya kita perlu menggunakan git merge. Ya, setelah kita lihat, kita perlu git merge. Saat ini kita berada di git branch master ya, sama yang dilihat di sini ya. Nah, saya mau git master ini sesuai dengan dev2. Saya mau master ini disamakan dengan dev2. Caranya git merge dev2. Oke. Nah, saat ini kita lihat statusnya. Git status ada nggak ya? Oh, oke. Sekarang kita lihat git lognya. Nah, sekarang baru kelihatan nih. Di git log, sekarang kita lihat nih. Sekarang kita posisi ada di master ya kan? Master ini, headnya. Nah, sudah setara dengan origin dev2. Atau di branch lokalnya ada branch 2. Jadi posisi sekarang kita udah sama. Nah, sedangkan untuk di si GitLab-nya ini dia belum ada, dia masih di bawahnya kita statusnya. Jadi saya mau untuk yang di remote ini sesuai dengan yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat di atas ini di Git, kita lihat ke
master. Nah, status commitnya belum berubah, ini masih initial commit. Nah, kita perlu menambahkan git push lagi ya. Jadi kan sekarang statusnya yang master ini sudah sesuai dengan dev 2 ya. Atau kita bisa lihat nih hasilnya nih. Tadi kan belum ada, sekarang kita lihat. Oke, sekarang kodenya sudah berhasil dimasukkan di developer 1. Nah, sekarang kita perlu lakukan git push. Jadi untuk proses kedua atau setelah menambahkan branch, kita nggak perlu lagi min u origin. Tinggal kita berada di branch mana, lakukan git push. Maka dia akan melakukan push sesuai lokasi branch-nya. Git push. Nah, sekarang kita sudah berhasil menambahkan status ini, status commitnya ke git master kita ya. Kita lihat nih di atas. Oke ya, statusnya sudah berubah ya. Sudah ada penambahan commit sesuai yang kita merge tadi. Di dev 2 menambahkan deskripsi. Jadi ketika kita berada di developer 1 atau berada di developer 2, statusnya sudah sama. Ya. Jadi saya cukup sampai di sini aja untuk tutorial Git kali ini. Karena tutorial ini adalah hal yang biasa saya gunakan ketika di perusahaan, baik menggunakan GitHub atau GitLab ataupun Bitbucket, itu sintaknya itu sama ya, atau kode untuk melakukan push atau melakukan commit atau ngelihat status itu sintaknya sama aja. Dan itu yang biasa saya gunakan untuk di beberapa perusahaan ya, atau beberapa namanya project. Jadi tetap cara penggunaannya sama seperti itu. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Dan jika kalian ada pertanyaan, silahkan komen di videonya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like atau share juga ke teman kalian jika ingin belajar menggunakan Git. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan mensubscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.